Sama-sama kita mulakan bacaan surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير ابتغاء لمرضات الله تعالى ولإحياء سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وخصوصا إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وخصوصا إلى مشايخنا شيخ محمد بن محمد وشيخ بن الحبيب الله الحبيب بن الحبيب وإلى مشايخي الآخرين ومشايخهم ومشايخهم إلى رسول الله اللهم ارفع درجاتنا وفدنا وجعلنا سيما سيما لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah.
Tuan-tuan, puan-puan, jamaah salat maghrib wal isya insyaallah Masjid Al-Ghazali. Rahimakumullah, akramakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat kurnia yang Allah masih beri kepada kita semua hingga saat ini, terutamalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah dawamkan, semoga Allah kekalkan nikmat-nikmat pada diri kita dan Allah tambah-tambah hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam sentiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliaulah kita boleh mengenal Islam, kita boleh mengenal Allah, kita boleh menyembah Allah. Semoga kita semua kelak Allah himpunkan, Allah kumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini sudah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam, yang mana di tarikh ini 1490 tahun yang lalu, lebih kurang lah. Sekarang hijrah 1442 ditambah 13 tahun 1455 ditambah 40 tahun 495 tahun yang lalu terjadi satu peristiwa yang sangat besar di bumi ini. Pada 12 Rabiul Awal menurut qaul yang masyhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala lahirkan manusia yang menjadi asbab hidayah, menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab tersebarnya cahaya Allah, kalimat tauhid ke seluruh alam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua orang kita ini semua tak akan boleh masuk surga melainkan melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang masuk surga selain melalui baginda Nabi Muhammad. Manusia yang menghantarkan, yaitu tokoh sosok yang menghantarkan manusia yang pada waktu itu sedang dalam keadaan zulumat jahiliyah, kegelapan jahiliyah, menjadi menuju ke era yang terang benderang cahaya Islam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini di mana-mana tempat ramai orang yang memperingati perkara yang sangat bersejarah ini untuk mengingatkan kembali tentang ajaran baginda Nabi tentunya. Sebagian orang mengatakan, mengapa kita mesti memperingati hari kelahiran Nabi sedangkan ini tak pernah dibuat oleh Nabi? Semua yang tak pernah dibuat oleh Nabi adalah bid'ah baru, dibuat-buat. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Masyaallah. Benarkah Nabi tak pernah memperingati hari kelahiran beliau? Nabi SAW dalam hadis diceritakan salah satu amalan beliau, di antara amalan sunnah beliau adalah beliau puasa Isnin Khamis. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Isnin? Maka kata Nabi, dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan pada hari itu. Jadi di antara alasan Nabi mengapa puasa hari Isnin, karena pada hari Isnin aku dilahirkan. Bukankah ini memperingati hari kelahiran? Nah, bukankah ini memperingati? Jawaban baginda Nabi, aku dilahirkan hari Isnin. Ditanya, mengapa engkau puasa hari Isnin? Karena aku dilahirkan hari Isnin.
Dengan kata lain, beliau memperingati hari kelahiran beliau yaitu hari Isnin dengan amalan yaitu berpuasa. Bahkan setiap minggu, bukan setahun sekali. Setiap hari Isnin kan ada setiap minggu. Nah. Jadi beliau memperingati hari kelahiran beliau dengan berpuasa setiap minggu, bukan setahun sekali. Tapi kan baginda Nabi SAW memperingati dengan puasa. Mestinya kita memperingati juga dengan puasa. Nah ini bukan begitu cara memahaminya. Puasa itu salah satu tamtsil, salah satu contoh ibadah yang dibuat oleh baginda Nabi, yang mana beliau melakukan itu diantaranya adalah untuk memperingati hari kelahiran beliau. Ya intinya beribadah. Bahkan kisah yang kemarin ceritakan Abu Lahab, dia dapat faidah juga ketika memperingati gembira dengan kelahiran Nabi. Amalannya apa? Memerdekakan Thuwaibah, memerdekakan hamba sahaya. Berpuasa, memerdekakan hamba sahaya. Di antaranya juga membaca sholawat, membaca sejarah Nabi SAW, bersedekah. Ini adalah perkara yang bagus. Jadi bukan bid'ah sebetulnya. Kalaupun dikatakan bid'ah, ya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus. Karena bid'ah ini ada yang baik, ada yang buruk. Tidak semua bid'ah itu dhalalah. Penjelasannya panjang sekali. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, sangat sayang kepada, bukan hanya kepada kita, bukan hanya kepada orang yang beriman, bahkan kepada orang yang tak beriman pun Nabi sangat sayang. Bukan hanya kepada orang yang soleh, bahkan kepada orang yang ahli maksiat pun sangat sayang. Dikatakan dalam satu syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku diantaranya adalah untuk orang-orang yang ahli melakukan dosa-dosa besar di kalangan umatku. Maka kisah yang kemarin Abu Lahab ini ada nas dia ini ahli neraka. Tapi Nabi semakin sayang, semakin didatangi. Sampai suatu ketika hujan yang sangat lebat, badai. Di Arab ini jarang-jarang datang hujan. Ini hujan, terjadi ribut, sehingga orang tak ada yang berani keluar rumah malam-malam, gelap. Tiba-tiba di dalam rumah Abu Lahab dengan istrinya ada terdengar suara orang ketuk pintu. Bertamu, maka kata Abu Lahab, dalam suasana seperti ini masih ada orang yang keluar rumah. Ini pasti orang yang sangat berhajat, sehingga ia perlu bantuan. Maka apapun nanti yang dia minta pasti aku akan beri. Begitu dibuka ternyata baginda Nabi Muhammad SAW. Aku ingin kau ucapkan la ilaha illallah, ditutup lagi, tak nak lagi. Bahkan kepada orang munafik pun demikian. Abdullah bin Ubay. Nah, yang tokoh munafik. Nabi sudah tahu bahwa sini orang munafik, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Abdullah bin Ubay mati, Nabi mensolatkan. Bahkan Nabi mengusapkan liur beliau yang mulia supaya nanti tidak diazab atau di apa. Padahal Nabi tahu ini orang munafik. Karena Nabi sayang kepada umatnya. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia, yang beliau fikirkan adalah umatnya, ummati. Beliau bukan memikirkan anaknya atau istrinya atau keluarganya, tidak, tapi umat. Bagaimana nanti umatku sepeninggal aku? Apa yang terjadi? Dan kerisauan beliau bukan hanya ketika di dunia, sehingga ketika beliau wafat, bahkan ketika nanti di alam kebangkitan, ketika semua sudah dimusnahkan, semua kiamat, kemudian hari kebangkitan pertama kali dari kalangan manusia yang dibangkitkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jibril alaihissalam datang, kemudian
mencari di mana makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jumpa makam Nabi, kemudian Nabi bangun seperti orang yang bangun tidur, mengibaskan debu-debu di kepala beliau yang mulia. Maka Nabi bertanya, ini hari apa wahai Jibril? Ini adalah hari kiamat. Lalu di mana umatku wahai Jibril? Bagaimana keadaan mereka wahai Jibril? Yang beliau fikirkan pun umatnya lagi. Dan bahkan ketika beliau dimasukkan ke dalam surga, silahkan masuk ke dalam surga, maka Nabi pun macam mencari-cari sesuatu, macam ada yang dicari. Ditanya, apa yang kau cari wahai Rasul? Aku mencari umatku Jibril, bagaimana keadaan mereka? Maka beliau keluar lagi dari surga, kemudian menunggu di hujung siratul mustaqim, jembatan untuk masuk surga. Allahumma ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Sebagian selamat, alhamdulillah, yang orang-orang soleh. Sebagian masuk neraka. Maka yang masuk surga suruh masuk surga dulu. Nabi menunggu, minta doa lagi, ya Allah selamatkanlah umatku yang masuk neraka. Masih ada umatku yang masuk neraka, ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah yang ada iman meskipun sebesar kurma. Nabi memohon-mohon, sujud kepada Allah, menangis di hadapan Allah, memuji-muji Allah. Akhirnya Allah perintahkan, hai malaikat, kamu cari umat Muhammad SAW yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji kurma. Maka dicari yang sudah dibakar-bakar beribu-ribu tahun tapi ada iman dalam hatinya, diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Nabi belum puas lagi, ya Allah umatku selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka dari siksa neraka yang ada iman meskipun dzurrah, sebiji jagung. Maka Allah perintahkan juga, ambil semua umat Muhammad SAW yang ada iman walaupun sebiji jagung. Maka diambillah beratus-ratus, beribu-ribu, mungkin berjuta-juta, masuk surga. Masih belum puas lagi, sujud memuji-muji Allah lagi, menangis di dalam, ya Allah umatku masih ada umatku yang di neraka ya Allah. Engkau minta apa lagi ya Imam? Aku ingin umatku yang ada iman walaupun sebiji sawi dalam hatinya engkau selamatkan ya Allah. Maka Allah pun perintahkan, wahai malaikat, carilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Walaupun dulu ketika di dunia tak ada amal melainkan ucapkan la ilaha illallah saja. Begitulah beliau menawarkan kepada paman beliau ketika pamannya hendak meninggal dunia, paman ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku boleh menyelamatkanmu. Singkat cerita, sehingga semualah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan masuk surga. Beliau rela keluar lagi dari surga menunggu supaya semua umatnya masuk ke dalam surga semua. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai kita melebihi kedua orang tua kita. Ketika di alam mahsyar, ketika di alam hisab, yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, udah tak kenal lagi. Meskipun tahu ini anakku, ini ibuku, ini bapakku, udah tak. Macam mana nak boleh menolong? Udah khawatir diri masing-masing. Bahkan jangankan emak, anak beranak, anak ibu, suami istri, nabi-nabi pun memikirkan diri sendiri. Nafsi, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW mencari umatnya, umatku mana umatku, sini. Maka Nabi Muhammad SAW adalah mesti kita jadikan panutan kita, mesti kita jadikan idola dalam hati kita. Kita koreksi dalam hati kita, siapa ini yang ada dalam hati kita ini. Insya Allah mungkin tuan-tuan yang sering menghadiri pengajian, insya Allah dalam hatinya manusia yang paling dicintai, yang diidolakan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tengok anak-anak kita sekarang, anak-anak kita yang usianya 10 tahun, 20 tahun, siapa ini yang mereka idolakan? Adakah Nabi Muhammad SAW ataukah pemain bol, penyanyi, Masya Allah. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min
walidi wa waladi wa min nafsi. Oh kama qala Rasulullah. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintai aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi dirinya, ibu, ayah, bapaknya, ibunya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Maka dengan sering-sering menceritakan kisah-kisah baginda Nabi, kira sering membacakan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW di rumah-rumah kita, ini salah satu cara untuk menghadirkan kehidupan baginda Nabi dalam diri kita. Kita bawa amalan-amalan yang ada di dalam masjid ke rumah-rumah. Sekarang ini Masya Allah rumah-rumah ini macam wayang, digunakan untuk nonton TV. Rumah macam apa lagi? Macam restoran, hanya untuk makan saja. Rumah macam hotel, hanya digunakan untuk tidur saja. Bahkan macam kuburan, sepi, tak ada amalan. Kalau kita jadikan rumah-rumah kita ini macam rumah-rumah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, hidup amal-amalan yang ada di masjid. Baca-baca hadis macam ini kita bawa juga di dalam rumah-rumah kita, tuan-tuan. Satu hadis, dua hadis melembutkan hati kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, bukan hanya diri kita, keluarga kita juga. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pengajian kita, mudzakarah kita, kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfayhima فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. وعن أبي بكرة, hadis diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith, nama asalnya adalah Nufai' ibn al-Harith Ats-Tsaqafi, yang berbangsa Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Hadis kali ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Nufai' ibn Harith, tapi nama masyhurnya Abu Bakrah. Ini jarang kita dengar lah, jarang kita dengar. Tapi beliau ini termasuk sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang ya di antara pembesar sahabat lah. Dulu beliau hamba sahaya, macam Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, hamba sahaya. Nufai' ini hamba sahaya dari Tsaqafi. Tsaqafi itu diam di Taif, satu tempat yang mana dulu pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk hijrah ke sana, untuk membawa agama ke Taif sebelum ke Madinah, yang mana Nabi datang ke sana tahun ke-10 kenabian. Setelah dakwah 10 tahun di Makkah, bukan penerimaan yang baik, justru dimusuhi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Lebih kurang yang masuk Islam hanya 70-80 orang saja. 10 tahun. Tahun ke-10 tahun kesedihan. Tahun itu juga Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh paman beliau dan istri beliau, 2 orang yang selama 10 tahun ketika dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Mereka berdua ini yang sentiasa memberi kekuatan kepada Nabi untuk terus berdakwah. Pada tahun ke-10 itu wafat. Sahabat-sahabat sudah banyak yang hijrah. Sebagian hijrah ke Habasyah, sebagian ada yang disiksa oleh tuan-tuannya, karena kebanyakan orang-orang Islam pada waktu itu yang masuk Islam adalah hamba sahaya, orang-orang yang lemah. Yang masuk Islam tak boleh keluar dari Mekah. Tapi ketika di Mekah mereka diisolasi, dimusuhi. Maka Nabi SAW bersedih. Nabi ingin mencoba tempat yang lain. Nah, mungkin di Taif ini, mungkin di Taif Islam akan diterima oleh orang-orang Taif.
Maka Nabi berjalan ke Taif dengan Zaid ibnul Harithah, dulu hamba sahaya juga, dimerdekakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan anak angkat. Jalan ke Taif, ternyata sudah didahului oleh Abu Lahab. Nabi datang sana berjalan, Abu Lahab datang sana dengan naik kuda. Sampai ke Taif, Abu Lahab menghasut pembesar-pembesar Taif. Sekejap lagi akan ada orang datang. Dia adalah anak saudaraku. Dia Muhammad. Dia ini yang mengacaukan kami di Makkah. Dia bawa ajaran baru. Dia ini orang gila. Dia ini orang penyihir dan lain sebagainya. Fitnah-fitnah yang kejam. Maka benarlah ketika Nabi SAW datang di Taif, bukan penerimaan yang diterima. Mereka sudah siap sedia untuk menghinakan baginda Nabi SAW. Tak diterima. Datang ke pembesar-pembesar Taif, tak diterima, karena sudah terhasut oleh Abu Lahab. Bahkan bukan hanya itu, dianggap baginda Nabi ini adalah membawa perkara yang sangat berbahaya, sehingga pembesar-pembesar Taif menyiapkan, menyuruh anak-anak kecil, budak-budak kecil nih, untuk berdiri di pinggir-pinggir jalan. Nabi jalan, dilempar dengan batu-batu sehingga berdarah. Bahkan disiapkan juga orang-orang yang dewasa, kemudian memukuli baginda Nabi SAW. Maka Nabi pun pergi. Singkat cerita, Nabi pergi dari Taif, ditolak lagi. 10 tahun dakwah di Mekah dimusuhi. Tahun ke-10 istri dan paman beliau yang selama ini membela meninggal dunia. Sedih. Datang ke Taif dengan harapan mudah-mudahan ada harapan baru, diterima dakwahnya, malah dimusuhi juga. Masya Allah. Maka Nabi SAW pun pergi dan diberi kabar, diberi hiburan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia menolak. Maka ketika Nabi SAW kembali dari Taif, di tengah perjalanan beliau rehat di bawah pokok, maka dapat kabar sekian ribu jin masuk Islam. Kemudian saat kembalinya dari Taif, baginda Nabi SAW pun dihibur oleh Allah SWT dengan Isra Mi'raj. Diberi hadiah, sholat dan lain sebagainya. Nah ini Abu Bakrah ini dari sana, dari Taif. Kemudian singkat cerita, setelah Nabi hijrah tahun ke-8 Hijriah, Nabi hendak ke Mekah melakukan haji. Terdengar oleh orang-orang Taif yang dulu memusuhi Bani Thaqif dengan Bani siapa satu lagi, saya lupa. Mereka menyiapkan pasukan, menyiapkan orang-orang kabilah mereka untuk memerangi Nabi dan para sahabat. Terjadilah perang Hunain. Terjadi perang Hunain. Kemudian umat Islam menang, sehingga orang-orang Thaqif lari ke Taif lagi. Maka dikepung oleh baginda Nabi beberapa hari, tapi tak berhasil, tak berjaya. Mereka bentengnya kuat. Ketika mengepung itulah Nabi mengatakan, siapa yang turun datang ke siapa saja yang datang kepada kami, maka dia bebas merdeka daripada penghambaan. Maka Abu Bakrah yang tadinya adalah hamba sahayanya orang-orang Bani Thaqif ini, dia turun keluar dari benteng Taif, kemudian menjumpai baginda Nabi SAW, kemudian Islam di hadapan baginda Nabi, kemudian dimerdekakan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian terus menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Bakrah akhir hidupnya beliau diam di Basrah dan meninggal di Basrah juga, sama seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kata Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani," apabila dua orang Islam berjumpa, bisayfaihima, dengan membawa pedang mereka, berjumpa dengan membawa pedang, saling ingin membunuh satu sama lain, berkelahi. Fal qatilu, maka orang yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh, finnari, dua-duanya masuk neraka. Dua orang Islam begaduh, saling membunuh, membawa pedang. Kemudian satu menang, satu mati terbunuh.
Maka kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Sama aja dua-duanya, yang membunuh ataupun yang dibunuh masuk neraka. Maka Abu Bakrah pun heran. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, yang ini membunuh, dia masuk neraka. Oke, saya faham, karena dia telah membunuh. Man qatala nafsan faqata annama qatalan bi ghairi nafsin faqata annama qatalan nasa jami'. Siapa yang membunuh manusia, maka seolah-olah dia membunuh satu nyawa, maka seolah-olah membunuh seluruh nyawa manusia. Barang siapa yang membunuh, waman qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan bagi dia adalah neraka jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya kekal dia di dalamnya. Bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepada dia, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia, wa adalahu adzaban azima, dan Allah menyiapkan untuk dia azab siksaan yang sangat-sangat berat. Ini pembunuh. Saya paham dia masuk neraka karena dia membunuh. Fama balul maqtul, lalu mengapa juga yang dibunuh ini masuk neraka ya Rasul? Dia tak membunuh, dia bahkan dibunuh, dia dizalimi, mengapa dia juga masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawab, qal innahu, karena sesungguhnya dia, orang yang terbunuh itu, kana harison, dia adalah sangat bersemangat, bersungguh-sungguh juga, ala qadli sahibihi, untuk membunuh lawannya itu tadi. Hanya saja dia kalah, coba dia menang, dia juga akan membunuh si pembunuh, ya kan? Karena dia kalah, dia terbunuh. Coba dia yang menang, dia yang akan membunuh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Ikhlas wa Ihdharun Niyat fi Jam'il A'mal wal Aqwal wa Ahwal Al-Baris wa Khafiyah. Maknanya Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah dalil bahwa apabila orang ini niat, kemudian israr, terus menerus niat itu, niat keburukan, niat sayyi'ah, niat keburukan, dan tidak segera menghilangkan niat yang buruk ini, dia istiqomah, bahkan ada usaha untuk mewujudkan niat itu, maka dia pun mendapat dosa. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan barang siapa niat keburukan kemudian belum dikerjakan maka tidak dicatat keburukan? Kan ada tuh hadisnya. Man hamma sayi'atan fala taktubuhu wa lam ta'malha fala taktubuha kama qala Rasulullah. Siapa yang menginginkan melakukan keburukan kemudian belum tidak dikerjakan keburukan itu, maka jangan kamu catat malaikat sebagai keburukan. Maka kata ulama, itu adalah bagi orang yang dalam hatinya terlintas niat buruk kemudian segera dibuang. Terlintas niat buruk, terkadang manusia ini kan, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini sering sekali memerintahkan untuk berbuat buruk. Terkadang terlintas dalam hati untuk berbuat buruk. Baru ada baru ada keinginan, kemudian dibuang keinginan buruk itu. Ini yang tidak dicatat sebagai satu keburukan. Tapi kisah ini lain. Dia ingin membunuh tapi tak kesampaian, dia jadi yang terbunuh. Dan dia sudah melakukan usaha untuk membunuh. Dia sudah membawa senjata, dia sudah melakukan usaha membunuh orang. Hanya saja dia kalah, dia mati. Maka dia pun mendapat dosa seolah-olah dia membunuh orang musuhnya tadi. Ini sekali lagi niat. Kembali ke niat. Berbicara tentang pembunuhan, manusia pertama kali yang melakukan pembunuhan adalah Qabil dan Habil. Ini pertama kali pembunuhan sejarah manusia membunuh. Qabil hasad dengan adiknya Habil, karena Qabil ini Nabi Adam punya anak, setiap punya anak kembar laki perempuan, setiap punya anak kembar laki perempuan. Kemudian ketika dewasa datanglah perintah Allah untuk menikahkan mereka, maka dinikahkan silang. Qabil menikah dengan saudara Habil, Habil menikah dengan saudara Qabil, dan dikisahkan dalam
kitab-kitab bahwa saudara Qabil ini lebih cantik daripada saudara Habil. Nah, maka Qabil tak nak, ini saudariku, aku lebih berhak dan aku lebih tua dari kamu, dan ini saudariku lebih cantik daripada saudarimu. Aku tak nak, aku ingin nikah dengan saudariku. Sedangkan ini perintah dari Allah. Maka Allah perintah Nabi Adam, oke, kalau begitu suruh mereka berkorban harta mereka. Qabil ini dia adalah petani yang pekerjaannya ini tanam-tanaman. Kemudian Habil ini pekerjaannya beternak kambing dan lain sebagainya. Maka Qabil mengkorbankan hasil pertanian dia, dan Habil pun mengorbankan hasil peternakan dia. Tetapi memang pada dasarnya si Habil ini orang yang baik, sehingga dia mengorbankan yang terbaik dari kambing dia. Sebaliknya Qabil ini memang dasarnya orang yang tak baik. Dia mengorbankan hasil pertanian dia yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Bahkan diceritakan ketika nampak ada hasil tani yang masih bagus, diambil ya, dimakan, tak jadi di ini. Pokoknya yang diletakkan untuk Allah ini yang buruk-buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api zaman dulu. Ketika sedekah itu diterima, maka akan datang api dari langit, kemudian harta itu akan dibawa oleh api itu tadi. Dan sedekahnya Habil lah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil yang menang. Berarti keinginan Qabil untuk menikahi saudarinya tak jadi. Maka semakin Qabil ini semakin marah. Semakin marah, akhirnya ada keinginan untuk membunuh. La'aqtulannak, sungguh aku akan membunuh engkau. Maka Habil mengatakan, in basatta yadayka litaktulani ma ana bibasiti yadaya liaqtulak. Kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, wahai Qabil, aku tak akan membalas. Aku tak akan menggunakan tanganku ini untuk membunuhku. Biarlah engkau nanti kembali membawa dosamu dan dosaku. Jadi dosamu dan dosa engkau membunuh aku. Maka singkat cerita, Habil pun dibunuh oleh Qabil. Setelah dibunuh, dia bingung macam mana cara mengurus mayat ini. Karena ini baru pertama kali manusia yang mati, belum tahu macam mana cara mengurusnya. Sehingga lama-lama baunya semakin busuk. Maka Allah hantarkan burung gagak yang berkelahi, satu mati, kemudian satu menggali tanah, kemudian mengubur yang mati ini tadi. Maka Qabil pun meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak itu, mengubur si Habil. Ini fal qatil wal maqtul finnar. Di dalam cerita Qabil dan Habil ini sesuai. Mungkin si Habil nih, dia faham, kalau aku membunuh kamu, kalau aku melayani kamu untuk berkelahi, seandainya aku menang pun aku boleh membunuh kamu, aku masuk neraka. Seandainya aku kalah pun, karena aku berusaha membunuh kamu, aku juga masuk neraka. Maka jalan yang terbaik, fama ana bibasita yadaya liaqtulak, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Dan ini juga dilakukan oleh Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis ini. Ketika terjadi fitnah pada zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sayyidina Ali dengan Muawiyah sahabat nih, ya, karena ada orang ketiga, orang-orang Yahudi, sehingga terjadi kesalahpahaman, sehingga terjadi peperangan sampai saling bunuh. Maka Abu Bakrah, periwayat hadis ini, beliau keluar dari fitnah, tak ikut siapa-siapa. Beliau tak ikut Sayyidina Ali, beliau juga tak ikut Sayyidina Muawiyah. Beliau memilih untuk menyendiri, menjauhkan diri dari fitnah. Nah, beliau memahami ini, fal qatil wal maqtul finnar. Tentunya kata Imam Nawawi, ini apabila perkelahian antara dua orang Islam ini karena perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Maksudnya perkara-perkara yang tidak bernilai dalam sisi syariat. Berbeza apabila perperangannya ini atau perkelahiannya karena membela harta atau membela nyawa. Ada musuh nak menyerang, nak merompak, kemudian terjadi perkelahian sehingga salah satu membunuh, maka ini pun hukumnya lain.
Allah Akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimati sayyidina Muhammad innaka la tukhliful mi'ad. Bismillah. Bismillah. Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau dua orang Islam saling berkelahi, kemudian salah satu membunuh yang lain, maka dua-duanya di neraka. Ini pensyarah hadis menjelaskan apabila sebab perkelahian mereka ini tidak dibenarkan oleh syariat. Tetapi apabila sebab perkelahian mereka dibenarkan oleh syariat, maka lain hukumnya. Contoh sabda Nabi SAW, man qutila duna damihi fahuwa syahid. Makna hadis Nabi SAW, siapa yang terbunuh demi menjaga darahnya, maka dia mati syahid. Misalkan ada orang ingin merompak, wa man qatala duna ahli fa huwa syahid, wa man qatala duna mali fa huwa syahid. Untuk membela nyawa, membela keluarga, kehormatan keluarga, membela harta. Ada perompak, nak merompak harta, kemudian dilawan seumpama dia mati syahid. Seumpama dia menang sehingga si perompak ini terbunuh, si
si perompak ini yang terbunuh dia di neraka. Dia tidak dosa. Apatah lagi kalau berhubung kait dengan kehormatan perempuan. Kalau kehormatan perempuan hukumnya wajib untuk melawan. Tapi kalau untuk membela harta hukumnya jaiz, boleh. Misalkan ada orang nak merompak harta, maksudnya kamu lawan dia boleh, bukan wajib. Misalkan saya tak nak lawan, nanti saya mati, saya beri saja harta, tak ada masalah. Tapi kalau kehormatan perempuan, misalkan ibu, istri, adik kita akan zolimi, akan dirogol lah misalnya, maka hukumnya wajib dilawan meskipun kita mati. Ada dua kemungkinan, kita yang mati atau dia yang mati. Kata Nabi, kalau kamu yang mati kamu syahid, kalau dia yang mati dia masuk neraka. Ini lain hukumnya. Jadi hadis yang kita baca barusan tadi, kalau perkelahiannya ini tak ada niat yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau dibenarkan oleh syariat hukumnya pun lain. Syahid macam mana syahid? Ya syahid dunia. Jadi syahid ini ada 3. Ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Kalau syahid dunia akhirat, ya orang yang berperang fisabilillah melawan orang kafir kemudian terbunuh oleh orang kafir, dia syahid dunia akhirat. Maka di dunia dia dihukumi orang syahid, dia tak perlu dimandikan, dia hanya dikafankan dan disolatkan, kemudian tak perlu dikafankan juga ya, dengan pakaiannya itu. Kalau syahid akhirat macam nih, orang yang membela kehormatan keluarganya, orang yang membela hartanya sehingga terbunuh, dia syahid, tapi syahid akhirat. Maknanya di dunia hukumnya bukan orang syahid, dia tetap dimandikan, dia tetap dikafankan, disolatkan, dikubur macam orang biasa, tapi di akhirat dia dapat pahala orang syahid. Ada yang syahidnya syahid dunia saja, yaitu orang yang ikut perang melawan orang kafir tapi niatnya karena dunia, kemudian dia mati. Orang-orang menganggap dia syahid, diperlakukan seperti orang yang syahid, tidak dimandikan dan lain sebagainya, tapi nanti di akhirat hukumnya bukan orang yang syahid. Orang yang membela hartanya, membela kehormatannya kemudian mati, maka dia syahid. Orang yang mati karena sakit perut, dia juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda dari atas pun syahid. Orang yang mati karena tenggelam pun syahid. Orang yang mati karena terbakar pun syahid. Dalam riwayat yang lain, orang yang perempuan yang mati karena hamil, itu pun syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Maknanya di dunia tetap dihukumi seperti orang biasa, tapi nanti di akhirat dia dapat pahala orang syahid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Ada benar semata-mata datang dari Allah, salah khilaf mohon maaf, mohon ikhlas. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.